Oke teman-teman, motor terasa goyang dompet ketika dikendarai, padahal tekanan ban masih standar, terus kondisi ban masih tebal semuanya ya, depan dan belakang. Nah, ini apa penyebabnya ya? Kita mau cek untuk satu persatu dari mana penyebabnya. Tuh, coba perhatikan ya, ketika goyang-goyang untuk peleknya itu goyangnya itu kanan kiri ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja untuk melakukan ke pembongkaran di bagian CVT dulu. Nah, karena kita di sini mau bongkar yaitu di bagian gear garden ya. Ada apa di dalam situ sehingga velg ini menyebabkan goyangnya kanan kiri. Nah, sepeleng motor matic itu kalau depan belakang itu eh, memang ada ya teman-teman, jadi jangan kaget kalau sepeleng depan dan belakang itu memang ada, tapi kalau sepeleng kanan kiri goyangnya kanan kiri itu yang tidak normal. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bongkar dulu untuk bagian CVT nya seperti ini menggunakan kunci T8, kemudian kita cabut untuk bak CVT nya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Nah, di sini sambil kita cek-cek untuk bagian CVT nya itu apakah ada yang harus dilakukan penggantian, sekalian saja dilakukan penggantian. Nah, kecuali kalau kita ada ini ya, kendala biaya kepada orangnya, kita cek dulu apa yang lebih parah ya teman-teman. Biasanya itu seal askrek yang sering kena untuk motor-motor matic seperti ini ya. Nah, kemudian kita bongkar untuk bagian belakang dulu boleh, bagian depan boleh. Pada intinya kita bongkar saja untuk bagian CVT-nya. Sebetulnya di bagian belakang saja itu sudah cukup untuk mewakili pembongkaran oli gardan ya teman-teman. Pembongkaran di bagian gardan. Karena di sini kita cek untuk bagian seal askreknya itu bocor ya, makanya kita langsung saja pembongkaran depan dan belakang. Oke, lanjut kita lakukan pembongkaran knalpot. Sebelum kita membongkar peleknya ya, kita gunakan kunci T10 bagian pengikat knalpot depan, kemudian di bagian belakang itu gunakan kunci sok 14. Nah, kita memakai impact ya supaya kerja itu lebih cepat. Nah, ini enggak kuat ya karena impact yang murah. Terus kemudian kita langsung saja putar menggunakan kunci sok 14 ya. Kita lepaskan knalpotnya, kemudian kita lepaskan untuk mur roda belakangnya itu menggunakan kunci sok 24 ya. Kalau matic Honda itu 24, kalau matic Yamaha itu 22. Tuh kan, tadi di kunci 14 nggak kuat, tapi di kunci 24 kuat. Nah, ini memang benar-benar impact aneh ya. Oke, nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan. Kemudian kita langsung saja untuk kendorkan remnya ya. Kalau rem belakangnya itu nggak dikendorkan, maka yang terjadi velg ini akan sulit untuk dilepaskan ya. Nah, di sini kita pelan-pelan langsung saja melakukan ke pembongkaran ya. Nah, tuh kerak-keraknya kelihatan ya teman-teman. Nah, ini kalau dibiarkan sehingga nantinya akan merusak di bagian gigi gardannya ya. Nah, nih coba perhatikan di sini ya. Ini masih normal lah, kalau masalah karat di bagian gigi-giginya ini masih normal, nanti akan kita kasih grease ya. Nah, kedengaran kan suaranya ketika diputar itu berbunyi kasar sekali ya. Nah, ini selanjutnya kita langsung saja menuju ke pembongkaran penutup gigi sensor speednya. Di sini kita gunakan L5 ya. Nah, kebetulan di sini selek ya, ini macam-macam aja. Oke, kita langsung saja hajar menggunakan drip saja, nanti akan kita ganti kalau ingat ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita drip saja, hati-hati pelan-pelan ya. Yang penting kita bisa membuka dulu untuk bagian bautnya ini. Nah, tuh kan ya, bisa kelepas ya. Tuh, di sini ada sensor speed dan juga kunci baut, dan juga untuk baut 10-nya ini kita langsung lupa. Keliru itu menggunakan kunci sok 12 ya. Kita ngelamun ya. Nah, tuh di sini kita pakai kunci sok 10. Di sini memang sering sekali kerusakan terjadi di bagian gardan di sini, itu nanti akan saya jelaskan penyebabnya dari apa ya. Tuh kan ya, bisa kelihatan ya. Itu ya di bagian untuk olinya itu sangat berlumpur sekali semuanya. Nah, tuh ya. Tuh, ini adalah yang menyebabkan suaranya kasar, terus kemudian penyebab
as rodanya itu bisa goyang-goyang sehingga menyebabkan velg goyangnya itu kanan kiri. Tuh ya, bisa dilihat ya. Dalamannya seperti lumpur semuanya. Nah, ini adalah poin utamanya. Nah, ini ketika kita putar-putar semuanya, bearing-bearingnya semuanya kita putar, ini terasa sangat kasar sekali. Tuh suaranya ya, bisa kita dengarkan ya. Nah, tuh kan suaranya itu semuanya kasar sekali. Nah, di situ juga ada nanti ada lawannya, yaitu lawannya bearing juga. Nah, karena di sini biasa itu melakukan pergantian bearing, itu kan di as roda itu kan ada bearingnya dua, itu yang ada silnya merah itu dan ada yang dalam yang hitam sekali itu ya. Itu adalah yang sejajar, bisa diganti di bagian sejajar situ saja atau di bagian bearing as rodanya saja. Tapi kalau di sini lihat dulu kondisinya. Kalau memang harus diganti semua ya harus saja diganti semuanya ya. Itu lebih baik. Nah, ini biasanya perjalanan menuju kerusakan gear gardan itu diakibatkan awalnya bearing kocak, terus kemudian pertemuan antar gigi itu tidak presisi sehingga menyebabkan nantinya gigi itu bisa bunyi ya, gardan itu bisa bunyi. Oke, di situ adalah letak pemasangannya. Kemudian di sini langsung saja untuk melakukan pelepasannya ya teman-teman. Di sini kita menggunakan kunci tracker bearing ya teman-teman. Kita kemudian gunakan kunci 10 untuk membuka pengikat platnya atau penahan plat daripada aspul di bagian belakang di situ ya. Nah, ini sama untuk cara pelepasannya, kita menggunakan tracker bearing yang sudah kita modifikasi ya teman-teman. Nah, di sini tadi awalnya itu biasa ada kolongnya seperti itu ya. Kita menggunakan tipe sliding hammer seperti ini ya. Nah, ini tujuannya untuk mempercepat pekerjaan saja ya teman-teman. Tuh kan itu lebih cepat. Kalau kita menggunakan tipe drat dan juga menggunakan tipe pipa, itu kadang ada beberapa bearing yang memang tidak muat di dalam pipanya ya. Selanjutnya setelah kita bersihkan itu kita ganti tetan untuk bearingnya ya. Nah, catatan bagi teman-teman itu bearing harus menggunakan yang bagus ya teman-teman ya, kelasnya Naji, SKF, NTN itu harusnya pakai yang bagus ya, karena nanti kalau nggak pakai yang bagus itu umurnya tidak akan lama ya teman-teman. Tuh. Nah, di sini letak yang di depan itu kita nggak boleh untuk memukul di bagian giginya itu ya, nanti akan menimbulkan lecet di setiap pelorannya kalau kita pukul di bagian aspulinya di situ. Jadi yang kita pukul itu adalah keliling daripada bearing di sini. Nah, jadi di sini ya. Kadang biasa ada yang mengganti bearing yang bagian depan itu, ketika sudah kita ganti itu masih tetap bunyi ya. Itu karena diakibatkan pemasangan kadang yang kurang benar ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini adalah cara pemasangan yang benar. Itu kita ketok di bagian kelilingnya, bagian pinggir-pinggirnya. Jangan lupa untuk di bagian platnya itu kita pasang lagi. Itu kalau kita lupa untuk nggak dipasang, itu pasti nanti akan lama kelamaan akan mundur-mundur sehingga menggerus di bagian penutup gardan di bagian as rodanya ya, yang lawannya. Nah, itu sudah banyak sekali yang terjadi. Nah, di sini untuk tipe bearingnya itu kalau nggak salah ukurannya 6201, kemudian 6302 ya, terus 6301 ya. Itu adalah kode-kode bearing yang saya ingat. Kemudian yang bagian depan itu kalau nggak salah 6004, sama seperti bearing gear tapi cuman berbeda ya, harus pakai yang bagus. Nah, di sini kita lanjut pasang lagi untuk di bagian gigi rasionya di sini. Nah, terus kemudian di bagian silnya itu kita cek dulu. Kalau memang silnya itu kaku atau awalnya itu rembes, lebih baik kita ganti ya. Nih kita pasang, kita ketok-ketok seperti ini nggak apa-apa ya. Nah, tuh yang penting dikasih alas ya untuk mempermudah supaya masuk bearingnya itu lebih mudah ya. Tuh pelan-pelan saja pakai perasaan kalau ngedok ya. Nah, terus kemudian kita
langsung saja untuk melakukan proses ke pemasangan. Tuh, proses pemasangannya kita lupa ya, ternyata nggak ke record ya, mohon maaf. Nah ini tinggal pemasangan kampas saja. Ini teman kita, teman-teman bantu ya, bukan anak PSG sih, ini teman tetangga, cuman dia senang main ke bengkel ya. Nah itu adalah letak permasalahannya tadi ya teman-teman, itu yang selang kita benarkan itu ya, yang selang kita paskan ke dalam tempatnya itu awalnya kemungkinan itu pecah. Kalau nggak pecah itu keluar daripada dudukannya di situ. Nah itu yang menyebabkan biasanya ketika hujan itu air akan masuk. Jadi kalau memang musimnya itu musim hujan ya, semakin kita sering keluar ya semakin banyak air yang masuk di situ. Jelas itu tidak ada lagi tempat di mana air itu menyelinap ke dalam ruang gardan ya teman-teman, atau ruang gear belakang. Nah di situ perhatikan ya teman-teman, kalau memang teman-teman itu punya motor matic itu perhatikan sekali selang yang di bagian belakang itu adalah selang pernafasan. Itu jangan sampai retak. Kalau retak ya memang harus langsung saja ganti. Kemudian jangan sampai selang itu lepas daripada dudukannya. Nah itu masuk ke filter itu tujuannya supaya tidak lubang pernafasannya itu supaya tidak termasukkan air hujan ya teman-teman. Nah jadi di situ adalah letak permasalahannya. Sepele sih, itu adalah dari selang, kemudian selang tidak dibetulkan, sehingga menyebabkan kerusakan bearing-bearing yang lumayan mahal untuk belinya. Jadi kan harus satu set itu belinya ya kalau di video ini. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan video kali ini. Jangan lupa like dan komen dan subscribe, yang terakhir share ya teman-teman ke teman-teman semuanya, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.